DPRD Kota Medan melaksanakan rapat paripurna dalam rangka penyampaian hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atau LKPJ tahun anggaran 2023 sekaligus penandatanganan keputusan DPRD Kota Medan untuk dijadikan rekomendasi DPRD Kota Medan. Rapat paripurna yang dibuka langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kota Medan Rajudin Sagala didampingi Wakil Ketua Ikhwan Ritonga, Wakil Ketua Bahrupsyah dan turut dihadiri para anggota yang berlangsung di ruang paripurna DPRD Kota Medan Senin kemarin. Dalam rapat paripurna tersebut, Ilham Syah selaku Ketua Pansus membacakan dalam pembahasan rapat pembahasan LKPJ tahun anggaran 2023 yang dilakukan oleh Panitia Khusus bersama Kepala Daerah, Organisasi Perangkat Daerah dan Tim Anggaran Pemerintah Kota Medan. Ilham Syah, anggota DPRD Kota Medan dari fraksi Golkar ini, menyampaikan berdasarkan hasil rapat pembahasan panitia khusus untuk dijadikan sebagai rekomendasi sebanyak 23, satu diantaranya adalah dinas sosial. Sangat penting ya, karena ini kan terkait pembangunan Medan ke depan. Makanya catatan hari ini yang kita putuskan sebagai rekomendasi kita yang besok kita serahkan ke Pemko, itu sebagai salah satu acuan masyarakat bisa melihat sebesar apakah perhatian DPRD bersama Pemko terhadap pembangunan Kota Medan ini. Tadi kan ada beberapa poin Pak, yang paling utama apa itu tadi Pak? Tadi kan secara umum kita sebutkan ya kan, tidak secara teknis, mungkin secara khususnya besok dalam laporan resmi dari DPRD. Rapat paripurna DPRD Kota Medan dalam rangka penyampaian hasil pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban ini ditutup dengan penandatanganan keputusan DPRD Kota Medan untuk dijadikan rekomendasi. Dari Medan, Fahmi TV One mengabarkan. DPRD Kota Medan menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian rekomendasi DPRD Kota Medan terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ tahun anggaran 2023 kepada Kepala Daerah untuk perbaikan ke depannya. Rapat paripurna laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ tahun anggaran 2023 yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kota Medan dibuka oleh Hashim selaku Ketua DPRD Kota Medan. Paripurna diawali dengan penyampaian pengantar rekomendasi DPRD Kota Medan yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Rajudin Sagala, di mana dalam pengantar rekomendasinya disimpulkan bahwa dalam LKPJ tahun anggaran 2023 masih banyak hal yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah Kota Medan pada setiap OPD. Diharapkan rekomendasi ini dapat dijadikan sebagai pedoman pemerintah Kota Medan untuk meningkatkan koordinasi antar organisasi perangkat daerah dalam penentuan skala prioritas pada penggunaan belanja daerah serta menciptakan sistem pemerintahan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Wali Kota Medan Bobi Nasution dalam sambutannya menyampaikan dukungan ini semakin memotivasi pemerintah kota dalam memberikan pelayanan terbaik untuk menjawab permasalahan pembangunan kota yang ada di tengah-tengah masyarakat dalam rangka mewujudkan Kota Medan menjadi kota yang berkah, maju dan kondusif. Beberapa catatan yang tentu sudah menjadi rekomendasi yang kami sampaikan kepada kepala daerah, dan tujuannya supaya nanti ada perbaikan ke depannya, baik dalam penyusunan anggaran atau di dalam prioritas penggunaan anggaran ke depannya supaya bisa lebih baik lagi. Dari Medan, Sumatera Utara, Fahmi TV One mengabarkan. Saat liburan paling pas menghabiskan waktu dengan bermain air dan tidak perlu menghabiskan waktu untuk ke pantai serta mengeluarkan biaya mahal bersama keluarga. Kini ada tempat wahana air yang berada di Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan yang sangat keren. Mau tahu cara paling asyik bersama keluarga saat liburan di Hari Raya Idul Fitri tahun ini? Di Kabupaten Musirawas telah hadir Waterboom Musirawas yang dilengkapi wahana yang paling menakjubkan. Jangan lupa bersama keluarga untuk mengunjungi Waterboom yang baru diresmikan beberapa hari kemarin. Tempatnya keren dan tidak kalah dengan wahana di ibu kota. Lokasinya yang berada di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan STL Ulu Terawas, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, yang lebih tepatnya di Simpang 4 Terawas atau Mapolsek STL Ulu Terawas. Waterboom tersebut dilengkapi dengan fasilitas yang nyaman,
Terdapat tempat karaoke, supermarket, dan gazebo untuk kumpul bersama keluarga. Selain itu, perosotan yang tinggi dan wahana goa membuat suasana menikmati air semakin menarik. Untuk tiket masuk pengunjung tidak perlu khawatir, dimulai dari Rp25.000 hingga Rp35.000. Persiapan untuk hari raya ini mungkin kalau ini sangat lebar, 2 hektaran. Kalau 2000 pasti tertampung semua pengunjung. Mudah-mudahan hari lebaran ini pengunjungan ke Waterboom Musirawas semakin ramai. Kami akan siap-siap untuk menyambut pengunjung. Bu, gimana kolam renang ini, Bu? Oh, bagus ya, pokoknya seru lah pokoknya. Seru ya? Iya, seru itu ada apa itu namanya itu terowongannya kan. Dari Musirawas, Sumatera Selatan, Rudi Rediansyah, TV One mengabarkan. DPRD Kota Palembang menggelar rapat paripurna ketiga dalam agenda penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ tahun 2023 oleh PJ Wali Kota Palembang. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang menggelar rapat paripurna ketiga masa persidangan 1 dengan agenda penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ tahun 2023. Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Palembang, Raden Muhammad Yusuf Indra Kesuma, dihadiri Ketua DPRD Zainal Abidin, PJ Wali Kota Ratu Dewa, serta 30 orang anggota DPRD Kota Palembang dan tamu undangan lainnya. Dalam penyampaiannya, PJ Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyampaikan penyelenggaraan pemerintah daerah memiliki tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Pemerintah daerah dalam melaksanakan pemerintahan wajib membuat LKPJ kepada DPRD. LKPJ tahun 2023 menyampaikan perihal pendapatan asli daerah, di mana target tahun 2023 4,2 triliun terrealisasi sebesar 4,1 triliun. Sudah disampaikan dan kami DPRD Kota Palembang akan membahas ini di komisi-komisi terkait dengan laporan keterangan pertanggungjawaban wali kota tersebut. Dan terus akan adakan evaluasi. Kita akui itu memang kaitan dengan retribusi. Mungkin mengoptimalkannya seperti apa, Pak? Ada juga kan tahun ini kan butuh inovasi dari seluruh organisasi perangkat daerah. Harus ada beberapa kebijakan dan juga ketegasan dalam menerapkan sebuah regulasi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan. Horas, saya Bupati Simalungun, Raja Profesor Sinaga, atas nama pemerintah daerah Kabupaten Simalungun dan keluarga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Untuk itu, mari kita jadikan momen Idul Fitri ini sebagai kesempatan untuk saling memaafkan dan memulai kembali dengan hati yang bersih. Mari rayakan hari kemenangan dan saling bermaaf-maafan di hari yang ditentukan. Semoga silaturahmi yang terjalin di hari raya ini dapat mempererat persaudaraan kita. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita bersama. Saya Sarmadani, penjabat Wali Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-16 TV One. Mudah-mudahan tetap menjadi televisi berita nomor 1 dalam mengawal Indonesia yang menyajikan informasi terkini, akurat, dan terpercaya bagi masyarakat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, saya Bupati Simalungun, Raja Profesor Sinaga, atas nama pemerintah daerah Kabupaten Simalungun dan keluarga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Untuk itu,
mari kita jadikan momen Idul Fitri ini sebagai kesempatan untuk saling memaafkan dan memulai kembali dengan hati yang bersih. Mari rayakan hari kemenangan dan saling bermaaf-maafan di hari yang ditunggu. Semoga silaturahmi yang terjalin di hari raya ini dapat mempererat persaudaraan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional atau PAN Musi Banyuasin, Sumatera Selatan menggelar silaturahmi dengan warga serta puluhan anak yatim piatu. Selain silaturahmi, DPD PAN juga menggelar buka puasa bersama. Acara silaturahmi dengan umat muslim dan buka puasa bersama digelar oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Minggu 31 Maret 2024. Acara yang dihadiri oleh ratusan kaum muslimin dan muslimat beserta puluhan anak yatim piatu dari Panti Asuhan El Nusa digelar di halaman kantor DPD PAN di Jalan Talang Jawa di Kota Sekayu. Acara yang dihadiri langsung oleh Ketua DPD PAN Endi Susanto, Ketua PWI Sumatera Selatan Kusnadi, serta mendatangkan penceramah kondang Ustadz Choi. Yang pertama, kami mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh rakyat Islam untuk bersilaturahmi menjalani puasa ini, berbuka puasa pada hari ini. Itu yang terpenting. Yang kedua, memang pada saat ini kami mengajak agar supaya masyarakat, terutama untuk di Kabupaten Musi Banyuasin, di tanggal bulan November itu 2024 akan mengadakan pilkada. Itu yang pertama. Yang kedua, mudah-mudahan dalam pilkada ini, MUBA ini dalam keadaan kondusif, aman dan aman. Usai bersilaturahmi serta buka puasa bersama, puluhan anak yatim piatu diberikan bantuan berupa uang santunan serta diajak ke toko baju untuk membeli baju lebaran. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Pemerintah Musi Banyuasin, Sumatera Selatan kembali membagikan paket sembako secara gratis kepada kaum duafa. Pembagian paket sembako gratis ini dilakukan setiap tahunnya menjelang Hari Raya Idul Fitri. PJ Bupati Musi Banyuasin, Apriyadi, kembali membagikan paket sembako secara gratis kepada warga Musi Banyuasin, khususnya para kaum duafa. Pembagian paket sembako gratis ini digelar di Desa Lumpatan 2, Kecamatan Sekayu, Musi Banyuasin, Minggu 31 Maret 2024. Ada lebih dari 500 paket sembako serta uang santunan dibagikan oleh PJ Bupati Musi Banyuasin. Ini merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah MUBA kepada warga prasejahtera, khususnya yang tengah menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah serta menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kegiatan ini rutin setiap tahun. Nah, tahun ini kita laksanakan ini adalah bantuan pribadi dari saya. Ini adalah bentuk bentuk kepedulian dan rasa berbagi kita kepada masyarakat. Nah, memang kita ini kan di kondisi seperti sekarang ini, masyarakat dalam keadaan agak susah ini. Beras harganya 15. Karena itu hari ini bahwa beras itu 500 karung yang kita terima ini. Kemudian ada juga bahwa selain memberikan beras 10 kg untuk satu kepala keluarga, PJ Bupati Muba Apriyadi juga memberikan uang santunan demi mengurangi beban warga. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Pemerintah Musi Banyuasin, Sumatera Selatan menggelar penyambutan mudik gratis Lebaran 1445 Hijriah. Mudik gratis ini dilakukan untuk para mahasiswa yang belajar di berbagai perguruan tinggi di Pulau Jawa.
PJ Bupati Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Apriyadi disambut meriah oleh ratusan mahasiswa yang baru saja sampai di bumi Serasan Sekate di Kota Sekayu. Para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan universitas yang ada di Pulau Jawa, yakni berasal dari Yogyakarta, Bandung, serta Jakarta. Para mahasiswa ini mendapatkan fasilitas mudik gratis oleh pemerintah Musi Banyuasin. Mudik gratis ini dilaksanakan setiap 1 tahun sekali di saat menjelang Lebaran. Seperti yang dikatakan oleh salah satu mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Yogyakarta ini. Ia mengaku bangga dengan program mudik gratis oleh pemerintah Musi Banyuasin. Tentunya mudik gratis ini sangat memfasilitasi dan membantu kami warga Musi Banyuasin yang ada di rantauan untuk bisa menikmati dan pulang ke daerah asal kami, Musi Banyuasin, pada saat momen Lebaran ini. Tentunya ini sangat bermanfaat dan membantu kami untuk bisa berkumpul dengan keluarga. 200 lebih nih, 210 Pak. 240 yang anak-anak yang kuliah, yang belajar, yang bekerja di Jogja, Bandung dan Jakarta yang hari ini nyampe ke Penopuan pemerintah kabupaten ini mengikuti program mudik gratis yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Alhamdulillah mereka nih semangat, senang dan tidak ada yang sakit sih. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Ratusan pejabat Pemkab Lampung Utara menyambut kedatangan penjabat Bupati Lampung Utara. Sambutan ini merupakan sebagai prosesi pengantar tugas penjabat kepala daerah yang baru saja dilantik. 1 hari setelah dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan oleh Gubernur Lampung, penjabat Bupati Lampung Utara, Aswarodi, langsung mendatangi tempat kerjanya di Kabupaten Lampung Utara Selasa 26 Maret 2024. Kedatangan penjabat Bupati Lampung Utara ini disambut ratusan pejabat pemerintah daerah Kabupaten Lampung Utara, mulai dari tingkat kepala dinas hingga tingkat lurah. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara, Leko, dalam sambutannya mengucapkan selamat datang kepada pimpinan daerah yang baru saja dilantik. Ia juga menegaskan jajarannya siap membantu kinerja penjabat bupati demi memajukan Lampung Utara. Gubernur Lampung yang diwakili oleh staf ahli bidang ekonomi pemerintah daerah Provinsi Lampung yang mengantarkan penjabat Bupati Lampung Utara meminta untuk segera mengerjakan tugas pokok dan fungsinya sesuai aturan yang ada. Sementara itu, penjabat Bupati Lampung Utara dalam wawancara perdananya menyampaikan, pertama, dirinya memastikan proses pilkada yang sebentar lagi akan digelar berjalan dengan baik. Kemudian untuk jajarannya, ia meminta target kinerjanya untuk dicapai dan akan menjadi evaluasi ke depan. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah Provinsi Lampung, pemerintah Kabupaten Lampung Utara berupaya melaksanakan berbagai program pembangunan untuk kemajuan dan kesejahteraan, termasuk juga mendukung dan melaksanakan program dan kebijakan pemerintah Provinsi Lampung. Dahulu sebelum Kabupaten Lampung Utara dipecah menjadi Kabupaten Lampung Barat, Kanan, Tulang Bawah, dan seterusnya, wilayah Lampung Utara ini adalah wilayah terluas sebagai penghasil kopi dan lada yang terbesar di Provinsi Lampung. Sehingga tanaman kopi dan lada menjadi salah satu bagian dari simbol lambang daerah Kabupaten Lampung Utara. Namun saat ini luas wilayah Lampung Utara tinggal 2.726 km persegi dengan jumlah penduduk berdasarkan data dari statistik tahun 2023 sebanyak 653.850 jiwa. Dan ketertiban masyarakat menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang RPJMD dan rancangan perda tentang RPJMD pada DPRD untuk dibahas bersama DPRD serta menyusun dan melakukan RKB. Jadi di bawah Mas Aswarodi ini itu sebagai tugas penjabat kepala daerah, tetapi yang lebih utama adalah Mas Aswarodi ini adalah menjaga ketertiban umum, memastikan pelaksanaan pembangunan tetap berjalan di bidang proyek tersebut, serta melaksanakan pemilihan kepala daerah. Awalnya apa? Bagaimana tadi sudah disampaikan bahwa tugas utama dari pejabat Bupati Lampung Utara adalah dalam rangka
mengawal terselenggaranya pilkada. Jadi tadi sudah saya sampaikan, yang pertama memastikan anggaran untuk KPU itu siap, anggaran untuk Bawaslu, anggaran untuk Polres, anggaran untuk Kodim terkait dengan pengamanan, dan yang terakhir memastikan agar seluruh ASN yang ada di Kabupaten Lampung Utara ini netral. Yang paling utama, jadi tugas PJ Kabupaten Lampung Utara itu memastikan sampai dengan terpilihnya kepala daerah yang akan datang itu proses terselenggara. Penjabat Bupati Aswarodi juga mengatakan bahwa dirinya asli putra daerah Lampung Utara dan kehadirannya diharapkan dapat memberikan yang terbaik untuk kampung halaman. Dari Kabupaten Lampung Utara, Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Gubernur Lampung Arinal Junaidi melakukan safari Ramadan dengan menghadiri Pasar Murah Hari Besar Keberagaman Nasional yang merupakan program pemerintah Provinsi Lampung di Taman Olah Seni. Kedatangan Arinal di Lampung Utara disambut antusias oleh masyarakat setempat. Pasalnya, pasar murah dadakan yang digelar di bulan Ramadan tahun ini dirasa sangat membantu di tengah melambungnya harga bahan pokok jelang Lebaran. Di pasar murah, masyarakat dapat membeli kebutuhan pokok dengan harga murah seperti telur, beras, minyak goreng, tepung, dan bahan lainnya dengan harga di bawah pasaran. Setelah dari pasar murah, kemudian Arinal langsung melanjutkan safari Ramadan ke Desa Sindang Sari untuk membagikan 100 paket sembako dan menyerahkan bantuan kursi roda serta alat bantu jalan kepada masyarakat miskin di Desa Sindang Sari. Melanjutkan safari Ramadan, Arinal kemudian meresmikan Desa Basnas yang dilaksanakan di Desa Madukoro Baru. Arinal juga menyerahkan bantuan di Desa Madukoro Baru yang terbagi dalam 5 kelompok yang masing-masing kelompok mendapat bantuan pembangunan kandang kambing sebanyak 31 ekor, yaitu 3 ekor kambing jantan dan 28 ekor kambing betina, serta pakan konsentrat dan obat-obatan vitamin pendukung. Sehingga total zakat produktif yang disalurkan berupa pembangunan 5 unit kandang ternak, kambing 155 ekor, pakan konsentrat 9,3 ton, dan 5 paket obat-obatan vitamin pendukung. Safari Ramadan Gubernur Lampung diakhiri di rumah dinas Bupati, sekaligus buka bersama dan menyerahkan bantuan telur untuk pesantren, santunan anak yatim, dan bantuan masjid. PJ Bupati mengucapkan terima kasih kepada Gubernur karena telah berkunjung dan memberikan bantuan masyarakat Kabupaten Lampung Utara. Pada kesempatan ini, PJ Bupati menyampaikan permintaan masyarakat untuk rehabilitasi jalan, yakni jalan provinsi dari Bandar Abung ke Bandar Sakti, dan 8 ruas jalan kabupaten yaitu Wonogiri, Banyu Urip, Kali Cinta, Dorowati, Bernah, Kali Cinta, Sukamarga, Muara Aman, Simpang Ketapang, Gunung Batin, Ketapang, Gunung Betuah, Tanjung Raja, Tanjung Iman, dan ruas jalan Bukit Kemuning, Simpang Asem yang berbatasan dengan Kabupaten Waikanan. Menjawab permintaan PJ Bupati, Gubernur akan menggelontorkan dana sebesar 71 miliar rupiah untuk pembangunan jalan yang diminta oleh PJ Bupati. Gubernur sudah menugaskan kepada pihak Dinas Bina Marga Provinsi Lampung untuk melihat jalan-jalan yang rusak di setiap kabupaten. Namun provinsi tidak bisa membangun secara serentak dan Gubernur akan memprioritaskan terlebih dahulu jalan yang mendukung perekonomian rakyat yang memang benar-benar diperlukan. Sampai itu izinkan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Lampung, Bapak Dr. Honoris Causa Insinyur Haji Arinal Junaidi. Karena masyarakat juga telah merasakan hadirnya pembangunan dari pemerintah Provinsi Lampung di Kabupaten Lampung Utara, baik berupa pembangunan fisik infrastruktur, pembangunan non-fisik, maupun berbagai program bantuan lainnya. Saya terus terang saja selama menjadi gubernur, sepertinya baru 1 kali ini saya membuat kegiatan yang lain. Yang pertama dengan kesibukan saya juga, yang kedua kabupaten ada beban saya, jadi saya menganggap bahwa ya aman-aman aja, terkesan nggak ada kesulitan. Tapi saya mendengar pidatonya Bupati, dia jalan ini, jalan itu, jalan ini, jalan itu. Ya sudah, saya siapkan 71 miliar hari ini untuk membangun jalan itu. Dari Kabupaten Lampung Utara, Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan.
Oras. Saya, Bupati Simalungun, Raja Profesor Sinangga, atas nama pemerintah daerah Kabupaten Simalungun dan keluarga, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Untuk itu, mari kita jadikan momen Idul Fitri ini sebagai kesempatan untuk saling memaafkan dan memulai kembali dengan hati yang bersih. Mari rayakan hari kemenangan dan saling bermaaf-maafan di hari yang dituju. Semoga silaturahmi yang terjalin di hari raya ini dapat mempererat persaudaraan kita. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya Dr. Sugeng Rianto SHMH, penjabat Bupati Tapanuli Tengah. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kembang melati sungguhlah indah, merekah di taman jadi hiasan. Hari yang fitri terbayang sudah, khilaf dan salah mohon dimaafkan. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Anggota DPRD Deli Serdang, fraksi P3, Muhammad Adami Sulaiman, yang juga tokoh masyarakat Hamparan Perak bersama masyarakat serta anak Melayu bersatu gelar sholat sunnah tasbih akbar, bakti sosial dan takjil se-Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Sholat sunnah tasbih dan bakti sosial terhadap masyarakat digelar di Masjid Al-Hafiz, Jalan Perintis Kemerdekaan, Desa Hamparan Perak, Deli Serdang, Minggu lalu. Pelaksanaan sholat sunnah tasbih yang diimami oleh Ustadz Muhammad Adami Sulaiman diikuti oleh ratusan masyarakat dan kaum ibu pengajian berjalan dengan khusyuk. Setelah pelaksanaan sholat sunnah tasbih, kegiatan ini diikuti dengan pembacaan Al-Quran, pembagian bantuan sosial, serta tausiah singkat yang disampaikan Ustadz Muhammad Adami Sulaiman. Anggota DPRD Deli Serdang, Muhammad Adami Sulaiman mengatakan, kegiatan ini sebagai rasa syukur kepada Allah karena dapat saling bersilaturahmi di bulan suci Ramadan, di mana banyak sekali keberkahan. Hari ini kami melaksanakan sholat tasbih berjamaah dan sekaligus berdoa bersama untuk kepentingan menghambur kami, serta berbagi sedikit sirup dan takjil. Sebagai yang mana yang kami yakini bahwa sholat tasbih ini adalah satu sholat sunnah yang dianjurkan oleh para ulama, bahkan seumur hidup satu kali. Jadi saya kepingin fadilah dan keistimewaan sholat tasbih dapat kiranya memberikan kemanfaatan untuk kami melalui kami. Kegiatan ini ditutup dengan pembagian bingkisan dan takjil terhadap 500 jemaah yang mengikuti sholat sunnah tasbih dan diprakarsai oleh pengurus anak Melayu Bersatu dan para pemuda-pemudi desa Hamparan Perak, Deli Serdang, Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One mengabarkan. PT Pelabuhan Indonesia Regional 1 Belawan beri kenyamanan dan kelancaran arus mudik lebaran di Pelabuhan Belawan. PT Pelabuhan Indonesia Regional 1 Belawan tingkatkan layanan dan operasional untuk melayani penumpang KM Kelut di Terminal Bandar Deli Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis lalu. Lonjakan penumpang arus mudik sebanyak 2.696 penumpang turun mulai pada di Terminal Bandar Deli. PT Pelabuhan Indonesia Regional 1 Belawan memaksimalkan pelayanan dan operasional dengan berkolaborasi bersama sejumlah stakeholder lingkungan Pelabuhan Belawan. Perusahaan BUMN di bidang pelabuhan ini telah menyiapkan segala sisi kesiapan SDM, fasilitas, pelayanan kapal, pelayanan penumpang, keamanan, sarana dan prasarana, serta aspek lainnya. Layanan prima tersebut, PT Pelindo Regional 1 Belawan didukung kerjasama sinergitas bersama Kantor Kesyah Bandaran Otoritas Pelabuhan Belawan, PT Pelni, Pemko Medan, TNI Angkatan Laut, Bea Cukai, serta karantina dan kesehatan pelabuhan. Seperti biasa, kita sebagai operator pelabuhan ini, pengelola terminal, kita sudah berpikir dan antisipasi lonjakan penumpang baik kegiatan lebaran ini. Seperti yang sebelumnya, Nataru, kita disiapkan mengecek semua fasilitas yang ada dan menambah fasilitas yang sifatnya harus ditambah di tenda-tenda, portable toilet,
Karena kita tahu kita ini melayani masyarakat ini akan turun dari atau kampung dan akan lebaran. PT Pelindo Regional 1 Belawan mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang datang di Terminal Bandar Deli Pelabuhan Belawan karena telah menggunakan fasilitas terminal dengan baik. Dari Medan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebulan penuh kita menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Tiba saatnya kita meraih kemenangan di hari yang fitri. Semoga semua amal ibadah yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua senantiasa diberikan keberkahan, kemuliaan, serta kelapangan hati untuk saling memaafkan. Saya, Popo Ali, Bupati Kabupaten Oku Selatan, atas nama pemerintah dan keluarga mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjabat Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni melepas langsung 1.040 pemudik yang mengikuti program gerakan mudik gratis serentak se-Sumatera Selatan menggunakan moda transportasi kereta api. Kegiatan ini berlangsung di stasiun Kertapati Sabtu pagi. Masyarakat pemudik yang mengikuti program gerakan mudik gratis serentak se-Sumsel dilepas langsung oleh PJ Gubernur Agus Fatoni. Ada 2 jalur mudik gratis yang menggunakan moda transportasi kereta api jarak jauh, yaitu Palembang Tanjung Karang dan Palembang Lubuk Linggau. Mudik gratis ini menyediakan 17 bus dan 4 rangkaian kereta api telah disiapkan untuk mengangkut sebanyak 2.874 orang. Dengan rincian 2.254 orang menggunakan moda kereta api dan 620 orang menggunakan bus. Fatoni menyebut program ini sebagai bentuk perhatian nyata dari pemerintah provinsi kepada masyarakat agar dapat berkumpul dengan keluarga di kampung halaman selama masa Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah. Sebagai bentuk atensi dari pemerintah kepada masyarakat Sumatera Selatan agar bisa berkumpul dengan keluarganya, pulang kampung, berkumpul dengan sanak saudara yang ada di kampung masing-masing. Sementara itu, Manajer Humas PT KAI Divre 3 Palembang, Aida Suryanti mengatakan, jumlah pemudik tahun 2024 meningkat sekitar 10 hingga 15% jika dibandingkan pada tahun sebelumnya. Jadi untuk persiapan Lebaran tahun ini, PT KAI Divre 3 Palembang telah menyiapkan tiket sekitar 56.124 tiket. Itu sudah ada penambahan tempat duduk. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Jadoko Patra TV One mengabarkan. Melihat suasana arus mudik Lebaran 2024 ini, di beberapa wilayah telah terjadi kemacetan. Tetapi ada yang berbeda di jalur lintas Sumatera, tepatnya di Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan. Para pemudik disuguhi makanan dan kopi gratis di rest area yang disiapkan Polres Muratara. Terlihat saat suasana berbuka puasa, para pengendara yang melintas menyempatkan diri untuk beristirahat dan berbuka puasa di rest area atau pos pemantau arus mudik di perbatasan antara Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan. Di lokasi pos pelayanan perbatasan antar provinsi yang berlokasi di Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan, terlihat para pemudik beristirahat di pos pelayanan yang disiapkan Polri dan jajaran.
Saat beristirahat, para pemudik disiapkan makanan secara gratis dan menikmati berbuka bersama dengan aparat kepolisian. Kita emang lagi pengen berbuka puasa karena ada beberapa anggota keluarga yang sedang puasa. Kebetulan ada pos polisi, dibagikan makanan untuk berbuka puasa, terus juga ada kursi pijat dan juga ada beberapa informasi yang ditambahkan oleh Pak Polisi. Alhamdulillah sampai sekarang terpantau masih aman, kondusif, dan memang setiap jam ini dilalui sekitar 150 kendaraan. Untuk kesiapan kami siapkan 4 pos di sini ya. Jadi kami siapkan personil sekitar 96 personil dalam rangka pengamanan operasi ketupat mudik Lebaran 2024. Ini menyiapkan beberapa fasilitas terkait untuk melayani pemudik, salah satunya yang ada di pos pelayanan Rawas Ulu ini kami menyiapkan seperti kopi gratis, pop mie gratis, bahkan kami siapkan untuk para pengemudi yang capek untuk disiapkan kursi pijat elektrik. Dari Muratara, Sumatera Selatan, tim TV One mengabarkan. Ratusan pemudik di pelabuhan penyeberangan antar pulau di Kota Batam mendapatkan tiket gratis yang digelar oleh Kepolisian Polresta Barelang Batam Polda Kepri. Selain itu, pemudik juga mendapatkan hiburan live music dari polisi di pelabuhan. Sejak pagi, warga di Kota Batam ini rela mengantri dengan tertib menunggu pembagian tiket mudik gratis dari Polresta Barelang Batam Polda Kepri. Pemberian tiket gratis tujuan Batam Tanjung Balai Karimun sebanyak 223 orang ini merupakan program kedua. Setelah sebelumnya juga digelar pemberian tiket mudik gratis tujuan Batam Tanjung Pinang sebanyak 232 orang. Hingga saat ini Polresta Barelang Batam telah menyalurkan 500 tiket mudik gratis ke berbagai daerah di Provinsi Kepulauan Riau. Pemberian tiket mudik gratis yang digelar Kepolisian Polda Kepri ini bertujuan untuk meringankan beban sebagian warga Batam yang ingin pulang kampung untuk merayakan Hari Raya Lebaran di kampung halaman masing-masing. Hari ini ada 223 penumpang ya, atau tiket. Ini kita prioritaskan yaitu kepada karyawan ya, untuk rekan-rekan kita, saudara kita yaitu karyawan buruh maupun mahasiswa ya, kita prioritaskan itu. Ya, semoga dengan tiket gratis ini ya, bisa memberikan semangat ya kepada Bapak Ibu sekalian, masyarakat Kota Batam ini yang akan pulang kampung ke Karimun ya. Sampaikan salam kami sekali lagi kepada keluarga di rumah ya Bu ya. Kemudian guna memberi rasa nyaman di sela-sela kepadatan antrean para pemudik di Pelabuhan Roro Punggur, Kapolresta Barelang Batam, Kombes Pol Nugroho juga menyempatkan diri untuk menghibur ribuan pemudik dengan menyanyikan beberapa lagu-lagu masa kini. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin TV One mengabarkan. Pejabat Dinas Pemda Musi Banyuasin bersama masyarakat melaksanakan sholat Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah di rumah dinas Bupati. Pelaksanaan sholat Idul Fitri ini pun berlangsung hikmat dan khusyuk. Pemerintah Musi Banyuasin, Sumatera Selatan menggelar sholat Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Sholat Idul Fitri ini berlangsung di pendopoan rumah dinas Bupati. Dengan dihadiri langsung PJ Bupati Musi Banyuasin Apriyadi, PJ Sekretaris Daerah Musni Wijaya, serta seluruh pejabat Dinas Pemda Musi Banyuasin, kemudian warga dan umat muslim. Usai menjalankan sholat Idul Fitri, PJ Bupati Musi Banyuasin langsung menggelar silaturahmi dengan seluruh jamaah. Pagi ini kita sholat Id bersama di pendopoan ini, kemudian sekaligus silaturahim halal dengan tokoh-tokoh masyarakat dan kawan-kawan dari jajaran pemerintah. Saya dan keluarga sangat bahagia nih, karena bisa menyelesaikan akhir Ramadan ini dan menyambut satu Syawal ini dengan rasa bahagia bersama-sama dengan seluruh keluarga. Oleh karena itu sekali lagi atas nama keluarga, atas nama pribadi, atas nama pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Semoga kita kembali ke fitrahnya dan lebih beriman dan lebih bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin.
Dengan digelarnya sholat Idul Fitri di pendopoan rumah dinas Bupati Muba ini, diharapkan ukhuwah Islamiyah di Musi Banyuasin semakin terjalin, baik itu antara pemerintah Musi Banyuasin dengan masyarakat Muba. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puji Kusuma TV One mengabarkan. Pemerintah Musi Banyuasin bekerja sama dengan PT PLN melakukan peralihan jaringan listrik dari PT Muba Electric Power atau MEP ke PT PLN yang disaksikan langsung oleh PJ Gubernur Sumatera Selatan. Pengalihan listrik dari PT MEP ke PLN ini dilakukan langsung oleh pemerintah Musi Banyuasin dengan dihadiri langsung PJ Bupati. Acara ini digelar di Desa Tenggulang Jaya, Kecamatan Babat Supat, Musi Banyuasin, Kamis 4 April 2024. Sebelumnya ada 54.000 pelanggan listrik dari PT MEP yang berada di beberapa kecamatan di wilayah Musi Banyuasin. Kini sudah mulai dialihkan ke listrik PLN. Bahkan pihak PLN saat ini mulai melakukan pemasangan jaringan untuk tahap pertama dengan total anggaran 200 miliar rupiah. Kita tadi sudah menyaksikan sama-sama pembangunan atau groundbreaking peletakan batu pertama pembangunan jaringan listrik dilakukan oleh PLN yang disaksikan langsung oleh Pak Gubernur. Ini pembangunan tahap 1, anggaran yang dialokasikan oleh PT PLN ini 200 miliar. Tentu tahap 1 ini akan diselesaikan secara bertahap sehingga masyarakat di staging 1 ini nanti bisa segera menikmati. Nanti ada tahap 2 lebih kurang 400 sampai 450 miliar. Memang ini tidak bisa sekaligus, ini bertahap, tapi yakinlah bahwa bagi masyarakat Musi Banyuasin yang 53.000 pelanggan ini, insya Allah secara bertahap, tahun ini dan tahun depan, insya Allah semuanya sudah akan beralih ke PT PLN. Peralihan listrik dari PT MEP ke PT PLN ini sudah lama dinantikan oleh warga Musi Banyuasin. Kini PJ Bupati Musi Banyuasin, Apriyadi, mewujudkan impian warga demi kesejahteraan warga Musi Banyuasin. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puji Kusuma TV One mengabarkan. PJ Wali Kota Palembang Ratu Dewa melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo bersama masyarakat Kota Palembang. Wali Kota bersama Kepala OPD Pemerintah Kota Palembang melaksanakan sholat Id bersama ribuan masyarakat di Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo. Banyaknya warga yang melaksanakan sholat Id di Masjid Kebanggaan warga Palembang ini terbukti hingga mengular ke jalan dan jembatan Ampera. Sholat Idul Fitri kali ini diimami Ustadz Haji A. Tarmizi Muhaimin Al-Hafiz dan Haji Abdul Rahman Romli SAG MPDI selaku khotib. Usai melaksanakan sholat, PJ Wali Kota mengajak warga Palembang untuk menjadikan puasa sebagai madrasah rohani dan melalui momen Idul Fitri menjadikan Palembang sebagai kota yang berdaya, menjadikan Ramadan sebagai evaluasi. Momentum Idul Fitri 1445 Hijriah kali ini, pertama, mari kita jadikan 1 bulan penuh itu adalah sebagai madrasah rohaniah buat kita semua. Terus yang kedua, kaitan dengan pemerintahan, pembangunan, dan juga kemasyarakatan. Kita ingin melalui momen Idul Fitri ini, Palembang menjadi kota yang berdaya. Dan yang ketiga adalah kita selalu konsisten dalam melaksanakan apa yang sudah kita laksanakan ketika di bulan suci Ramadan. Semua nilai kita jadikan evaluasi, setiap langkah kita jadikan nilai-nilai ketuhanan. Dan terakhir, kita banyak belajar melalui bulan Ramadan adalah nilai sosial yang harus kita laksanakan ke depan. Dan harapan saya kepada para jamaah, jangan pernah lupa dengan orang tua, karena bagi saya orang tua adalah kunci kesuksesan segala-galanya. Apalagi di momen ini, saya sudah kehilangan orang tua di Idul Fitri kali ini. Usai melaksanakan sholat Id, Wali Kota melakukan open house di Rumah Dinas Wali Kota, Jalan Tasik. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra TV One mengabarkan. Sebagai salah satu destinasi super prioritas, kawasan Danau Toba, Sumatera Utara yang diprogramkan oleh pemerintah dalam meningkatkan tingkat kunjungan wisatawan di kawasan Danau Toba, Kabupaten Simalungun terus melakukan pembenahan dan melaksanakan sejumlah program yang tentunya dapat menarik wisatawan untuk berkunjung. Seperti saat musim liburan panjang dan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, wilayah kota wisata Parapat di Kabupaten Simalungun merupakan salah satu kawasan yang paling sibuk dan ramai dikunjungi wisatawan.
Terlihat pada Sabtu 13 April 2024 kemarin, Kota Wisata Parapat menjadi salah satu pusat kunjungan wisatawan yang paling ramai dikunjungi di wilayah Sumatera Utara. Selain letaknya yang strategis dan menjadi daerah penghubung dan lintasan menuju beberapa kawasan di sekitaran Danau Toba, kawasan objek wisata Parapat merupakan tempat yang paling banyak diminati oleh wisatawan lokal. Sejak hari pertama perayaan Idul Fitri hingga hari keempat, Kota Wisata Parapat tetap ramai dikunjungi sejumlah wisatawan dari berbagai daerah untuk menghabiskan masa liburan panjang bersama keluarga. Selain memiliki sejumlah fasilitas hunian yang mumpuni dengan hadirnya sejumlah hotel berbintang, di Kota Parapat juga terlihat banyak bertumbuh sejumlah hotel-hotel yang relatif murah yang dapat menjangkau kelompok masyarakat menengah ke bawah. Guna mendukung hal tersebut dan memanjakan pengunjung yang datang untuk bersantai menikmati indahnya panorama alam di kawasan ini, pemerintah Kabupaten Simalungun juga intens melakukan sejumlah pertunjukan budaya, musik, dan hiburan. Pemerintah Kabupaten Simalungun melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Simalungun menggelar kegiatan panggung hiburan rakyat dengan menampilkan sejumlah artis lokal maupun dari wilayah lain di Sumatera Utara. Ribuan pengunjung dari berbagai daerah yang sedang menikmati hari libur di Kota Parapat pun tampak antusias. Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Ekonomi Kreatif Kabupaten Simalungun, M. Fikri Damanik mengatakan, event ini merupakan komitmen Dinas Pariwisata Kabupaten Simalungun dalam menarik wisatawan untuk berkunjung ke Danau Toba, Sumatera Utara. Berbagai terobosan dan pegelaran event akan terus dilakukan dengan menggelar berbagai kegiatan atraksi budaya maupun pertunjukan musik dengan genre yang berbeda demi memanjakan pengunjung yang datang. Fikri mengatakan dengan mengusung konsep panggung hiburan rakyat untuk para wisatawan yang berkunjung ke objek wisata yang ada di Simalungun, salah satunya untuk mendukung industri pariwisata di Simalungun. Ia juga menyebut bahwa kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk dukungan Pemkab Simalungun terhadap para pelaku UMKM, serta bentuk sambutan bagi wisatawan yang datang ke Simalungun. Agenda kita hari ini seperti sesuai arahan Bupati Simalungun, setiap tahunnya dilaksanakan event menghibur wisatawan pada saat momen Lebaran. Kita sudah memulainya dari 2023 kemarin, tetap konsisten sesuai dengan arahan pimpinan, dilaksanakan untuk tahun 2024. Yang kita laksanakan ini hiburan, panggung hiburan rakyat, ya, menampilkan artis-artis dari luar kota dan juga lokal Parapat, ya, untuk memberikan hiburan kepada seluruh wisatawan dengan harapan target kita untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Simalungun, terutama kawasan Parapat, bisa meningkat. Ya. Seperti yang kita lihat sampai hari ini, kawasan Parapat padat, merayap, dan harapan kita ini bisa berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata di kawasan. Untuk tingkat hunian hotel sendiri bagaimana sampai sejauh ini, Bang? Secara kasat mata kita lihat ada peningkatan ya dari tahun lalu, tapi secara detail ini tim masih merekap dari seluruh objek dan juga hotel yang ada di kawasan Parapat. Nanti di pasca H+2 itu data sudah bisa kita dapat lagi pasca liburan selesai. Sampai sejauh ini perbandingan dengan tahun lalu bagaimana tingkat pariwisata, hunian hotel, terus kemudian UMKM di Simalungun sendiri, Bang? Dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Harapan kita ini juga akan tersiar ke nasional, ya, dengan harapan event-event besar itu bisa datang ke Simalungun. Ya, seperti yang disampaikan Pak Bupati bahwa kita berharap bisa menggarap beberapa event internasional dari kementerian. Mudah-mudahan di tahun ini Aquabike bisa singgah di Simalungun sehingga bisa meningkatkan kembali kunjungan wisatawan baik lokal, kemudian Nusantara dan juga mancanegara. Getarkan jiwamu, padamu menyimpan sejuta harapan aku. Ibu di mana? Ayo. Hanya kau
buat begini. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. Warga Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Jambi melaksanakan kenduri adat dalam pelepasan calon jemaah haji asal Depati Payung Pondok Tinggi. Kenduri adat ini merupakan tradisi budaya dari leluhur hingga kini masih tetap dilestarikan. Kenduri secara adat dilaksanakan di dalam Masjid Agung Pondok Tinggi yang dihadiri oleh 31 orang para calon jemaah asal Depati Payung Pondok Tinggi. Para depati, ninik mama, imam pegawai, tengganai dan anak batino, wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh, serta ratusan warga Pondok Tinggi. Kegiatan diawali parno adat menyampaikan hajat dari anak batino kepada tengganai dan selanjutnya dari tengganai kepada para depati ninik mama dalam wilayah Pondok Tinggi. Kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan doa dan makan bersama yang diikuti oleh tamu undangan dan masyarakat Pondok Tinggi. Tradisi kita adalah selalu syukuran mendoakan agar mereka ini selamat pergi dan selamat pulang. Jadi dengan adanya tradisi pelepasan jemaah haji yang khususnya di Pondok Tinggi ini dipusatkan di Masjid Agung Pondok Tinggi, dan ini merupakan suatu tradisi yang betul-betul sangat bagus dan positif. Tentunya kita berharap ke depan ini syiar agama Islam di kota Sungai Penuh yang kita cintai ini betul-betul dapat terlaksana dengan baik. Saya selaku Ketua Pelaksana kemudian merangkap sebagai Ketua IDAI Kecamatan Pondok Tinggi. Hal yang seperti ini sudah dari tahun 2005 kami laksanakan. Jadi kami harapkan juga kepada calon jemaah selamat berangkat dan semoga selamat kembali ke tempatnya masing-masing. Dari Kota Sungai Penuh, Jambi, Arizal Antoni, TV One mengabarkan. PJ Wali Kota Palembang Ratu Dewa menggelar halal bihalal bersama warga Nahdlatul Ulama atau NU Kota Palembang di halaman rumah dinas Wali Kota Palembang. PJ Wali Kota berharap momen ini dapat menjadikan sinergi bersama untuk membangun keumatan dan pemerintahan. Momen Hari Raya Idul Fitri, pemerintah Kota Palembang menggelar halal bihalal bersama warga Nahdlatul Ulama Kota Palembang untuk meningkatkan silaturahmi dan kekeluargaan. Halal bihalal dengan warga Nahdlatul Ulama ini dihadiri ribuan warga NU Kota Palembang, baik yang tergabung dalam keanggotaan NU atau benom-benom NU, diantaranya Fatayat, Muslimat, Ansor, Isnu, dan lainnya. PJ Wali Kota Palembang Ratu Dewa berharap ini menjadi sebuah sinergi bersama dalam rangka membangun masalah keumatan. Saya bisa berhalal bihalal dengan warga Nahdlatul Ulama yang ada di Kota Palembang yang tergabung baik itu dalam keanggotaan NU maupun bandom-bandom Nahdlatul Ulama. Ada di situ Fatayat, Muslimat, PMI, Ansor, Isnu, Ibnu, dan IBW serta bandom-bandom yang lain. Semoga ini adalah sebuah sinergi bersama dalam rangka membangun masalah keumatan dan juga masalah pemerintahan dan juga masalah pembangunan dan kemasyarakatan. Cara halal bihalal malam ini luar biasa ya, dan bagi kami, bagi warga Nahdlatul Ulama ini adalah kehormatan karena sudah hampir 10 tahun belum pernah lagi seperti ini, dan hari ini kumpul dan antusias warga NU untuk Kota Palembang luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut pada tahun-tahun yang akan datang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra, TV One mengabarkan. Setelah resmi mendapatkan penghargaan Piala Adipura ke-10, pemerintah Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan menggelar pawai arak-arakan Piala Adipura yang diikuti oleh ratusan petugas kebersihan dan disambut antusias seluruh lapisan masyarakat Kota Lahat. Pawai Piala Adipura ini juga disambut antusias ratusan pelajar mulai dari tingkat SD, SMP hingga SMA
yang rela berbaris di sepanjang jalan protokol Kota Lahat demi menyambut arak-arakan Piala Adipura. Dalam sambutannya, PJ Bupati Lahat Muhammad Farid sangat mengapresiasi atas kinerja seluruh petugas kebersihan, Dinas Lingkungan Hidup, serta seluruh masyarakat Lahat atas prestasi penghargaan Piala Adipura kategori Kota Sedang yang telah diraih sebanyak 10 kali. Kesempatan ini ada beberapa hal yang Pak PJ Bupati sampaikan. Yang pertama, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ucapan yang dari lubuk hati paling dalam Pak Bupati beserta seluruh jajaran Forkopimda Kabupaten Lahat bersama Sekda, asisten staf ahli, kepala OPD, camat, lurah, kades, semua unsur elemen di Kabupaten Lahat tentunya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya buat Bapak Ibu semua pejuang tangguh di kebersihan di Kabupaten Lahat. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semua. Tanpa adanya peran Bapak Ibu semua dalam menjaga kebersihan bersama masyarakat. Dengan diraihnya Piala Adipura ke-10 ini, PJ Bupati Lahat juga berharap jika hal ini bukan sekadar seremonial semata, melainkan mengandung makna dengan terus menjaga eksistensi akan kebersihan. Dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, Ahmad Yudiansyah, TV One mengabarkan. Pemerintah Musi Banyuasin menggelar apel usai libur dan cuti bersama Idul Fitri 1445 Hijriah. Apel bersama ini dipimpin langsung oleh PJ Bupati Musi Banyuasin. Usai melaksanakan apel bersama langsung digelar acara halal bihalal. Mengawali kegiatan usai libur dan cuti bersama, pemerintah Musi Banyuasin menggelar apel bersama. Apel ini diikuti oleh pejabat dinas serta pegawai di lingkungan Pemda Musi Banyuasin yang digelar di halaman pendopoan Rumah Dinas Bupati Selasa 16 April 2024. PJ Bupati Musi Banyuasin, Apriyadi, memimpin langsung jalannya kegiatan apel bersama yang didampingi oleh PJ Sekretaris Daerah Musni Wijaya. Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, karena sudah cuti cukup lama dan hari ini mengawali kerja kita, sekaligus kita apel bersama untuk berhalal bihalal. Supaya kebiasaan yang dilakukan di jajaran pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin ini, tradisi ini kita lakukan terus setiap tahun. Sekaligus bersilaturahim, berhalal bihalal, bersapa, bertanya kabar dengan kawan-kawan ASN di pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Dan juga mengajak kawan-kawan ini untuk mulai aktif bekerja. Jangan lagi nawar. Cuti ini sudah lama, jadi sekarang ini jangan lagi nawar. Sekarang hari ini sampai seterusnya mulai kita gaspol untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tanggung jawab selaku aparatur sipil negara. Setelah dimulainya hari masuk kerja pertama, diharapkan seluruh pegawai dinas untuk tetap selalu mengutamakan serta melayani masyarakat Musi Banyuasin sebagai salah satu pesan dari PJ Bupati Musi Banyuasin. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. PT Mubaling menggelar halal bihalal serta silaturahmi dengan seluruh karyawan usai perayaan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Selain halal bihalal, PT Mubaling juga memberikan penghargaan untuk karyawan yang bekerja di Hari Raya Idul Fitri. Seluruh karyawan PT Mubaling serta manajer, direksi, komisaris, dan direktur menggelar acara halal bihalal serta silaturahmi usai Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Halal bihalal ini digelar di Wisma Gambo Kamis 18 April 2024. Dalam acara halal bihalal ini dihadiri langsung oleh Direktur Utama PT Mubaling Sumadi, Komisaris PT Mubaling Andi Bushiro, serta beberapa manajer dari manajer Wisma Gambo hingga manajer Hotel Green Ranggonang. Sore hari ini, setelah kita beberapa hari dari Hari Raya Idul Fitri, ini Mubaling kami semua menyelenggarakan silaturahmi sesama karyawan dengan para direksi, komisaris, dan holding PT Petromoba. Sebagai salah satu anak perusahaan dari PT Petromoba, Mubaling dalam waktu terakhir ini berkembang cukup baik. Ya.
sekaligus juga mengingatkan para karyawan untuk tetap bekerja lebih keras, untuk tetap bekerja lebih baik, ya, lebih disiplin, lebih berkinerja baik supaya apa yang sudah didapat ini terus bisa ditingkatkan. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. DPRD Lampung Barat menggelar rapat paripurna laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati tahun anggaran 2023. Paripurna dipimpin langsung Ketua Dewan Edi Novial dan berlangsung Rabu 17 Maret 2024. Dalam laporan tersebut, banyak pencapaian yang telah diraih Pemkab Lampung Barat pada tahun 2023. Nota pengantar LKPJ Bupati Lambar disampaikan oleh penjabat Sekda Lampung Barat, Adi Utama. Menurut Adi Utama, banyak pencapaian yang telah diraih Pemkab Lampung Barat pada tahun 2023. Untuk pendapatan daerah terrealisasi 99,67% atau sebesar 985 miliar lebih dari target sebesar 988 miliar lebih. Kemudian belanja daerah terrealisasi sebanyak 96,77% atau sebesar 984 miliar lebih dari anggaran kegiatan pembangunan sebesar 1,017 triliun lebih. Sedangkan dari segi pertumbuhan ekonomi, Kabupaten Lampung Barat mengalami kenaikan di tahun 2023 sebesar 4,69%. Angka ini menunjukkan kenaikan di mana pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi di Lambar menunjukkan angka 4,10%. Artinya apa yang sudah baik kita lanjutkan, apa yang sudah kita anggap bermanfaat buat masyarakat, ya kita teruskan. Tapi ketika memang ada program yang memang kurang baik, ya kan, termasuk juga ada beberapa pembangunan ruas jalan infrastruktur yang memang belum bisa diselesaikan. Nah, itulah sebagai acuan di tahun 2024 ini agar kebijakan dan program ini bisa berkelanjutan. Dari Lampung Barat, Lampung, Pujiansyah, Daniel Ngantung, TV One mengabarkan. Ratusan warga Lampung Barat merayakan pesta rakyat Sekura dalam memeriahkan suasana Idul Fitri. Budaya topeng tradisional ini sudah ada sejak ratusan tahun lalu yang sampai di zaman modern masih terus eksis menyemarakkan Hari Raya Idul Fitri. Sekura merupakan acara perayaan Hari Lebaran setelah 1 bulan menjalani ibadah puasa. Inilah pesta Sekura, budaya topeng tradisional yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Hingga kini, tradisi ini masih terus diadakan setiap tahunnya di Hari Raya Idul Fitri. Tahun ini, Sekura diadakan di 26 pekon di Kabupaten Lampung Barat, mulai dari 1 Syawal sampai 6 Syawal. Sekura merupakan acara perayaan Hari Lebaran setelah 1 bulan menjalani ibadah puasa. Terlebih di hari suci inilah momentum sanak keluarga yang sudah pergi merantau akan kembali ke kampung halaman. Kemeriahan Sekura menambah kesan kekeluargaan yang erat, sebab bukan hanya bercengkrama dengan keluarga dekat, namun kehadiran warga pekon lain juga membangkitkan semangat Hari Raya Idul Fitri. Masyarakat setempat mempercayai bahwa sejarah penggunaan topeng dalam pesta Sekura diawali rasa tidak percaya dari kaum pria yang ingin berkenalan dengan wanita yang disukainya. Dengan diadakannya pesta Sekura Cakak Buah ini, kita lihat banyak sekali pedagang-pedagang sehingga kita melihat ada perputaran ekonomi yang cukup besar. Tentu ke depan akan mendorong pemerintah daerah agar ke depan dibalikkan lagi seperti 3 tahun belakangan, bahwa kita ada anggaran khusus, ada pos anggaran khusus untuk diberikan dana hibah kepada para panitia-panitia Sekura, para penggiat-penggiat budaya, sehingga kawan-kawan panitia ini dapat diringankan dari segi anggaran. Dari Lampung Barat, Lampung, Pujiansyah, Daniel Ngantung, TV One mengabarkan. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Pemprov Sumsel, Sandi Falevi, resmi dilantik menjadi penjabat Bupati Muba oleh PJ Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni. Pelantikan PJ Bupati Musi Banyuasin dilakukan PJ Gubernur Agus Fatoni di ruang Joglo Gria Agung Palembang. Pelantikan Sandi Falevi sebagai PJ Bupati Musi Banyuasin merujuk pada surat keputusan Mendagri.
Sandi Falevi pun dianggap beruntung. Pasalnya untuk menjalankan tugas sebagai PJ Bupati Muba, ia diperkuat dengan keberadaan Sekda Muba Apriyadi Mahmud yang sebelumnya menjabat sebagai PJ Bupati 2022-2024. Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya akan 45 tahun 1900. Yang terhormat penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi. Alhamdulillah hari ini kami dilantik sebagai penjabat Bupati Kabupaten Musi Banyuasin yang baru saja dilantik oleh Bapak Gubernur Sumatera Selatan. Tentunya kita akan masuk ke Banyuasin dengan memperbaiki apa yang sudah dibuat Pak Apriyadi selama ini sangat baik. Kita akan lanjutkan yang terutama penanganan inflasi, penurunan stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim. Itu akan kita lakukan dan kita upayakan nanti ke depannya. Ia menegaskan akan melanjutkan apa yang selama ini telah diupayakan oleh Apriyadi, seperti dalam penanganan inflasi, stunting, dan juga penurunan kemiskinan ekstrim. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Pujo Kusuma TV One mengabarkan. PJ Bupati Musi Banyuasin Apriyadi menggelar kunjungan kerja sekaligus halal bihalal usai Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Acara ini dihadiri ribuan masyarakat di Desa Sungai 2, Kecamatan Sungai Keruh, Jumat 19 April 2024. Dalam kunjungan kerjanya, ia memberi bantuan kepada warga berupa 30.000 bibit ikan, bantuan bedah rumah untuk 3 warga, serta ratusan paket sembako. Selain silaturahmi dengan warga serta tokoh agama, PJ Bupati Musi Banyuasin juga menggelar acara serah terima jabatan kepada Camat Sungai Keruh Edi Haryanto yang kini menjadi camat di Kecamatan Sekayu. Sementara Camat Sungai Keruh yang baru dijabat oleh Dedi Suhendar. Melaksanakan kegiatan yaitu melaksanakan serah terima pisah sambut antara Camat Sungai Keruh yang lame, Adinda Edi Haryanto, dengan Camat Sungai Keruh yang baru, yaitu Adinda Dedi Suhendar. Pak Adinda Edi Haryanto, saya atas nama pemerintah, atas nama masyarakat, atas nama kawan-kawan sekecamatan Sungai Keruh ini mengucapkan terima kasih karena tadi disampaikan bahwa pengabdiannya, masa kerjanya hampir mendekati 4 tahun bertugas menjadi kepala wilayah di Kecamatan Sungai Keruh ini, dan saya memantau, saya memonitor banyak yang sudah dilakukan oleh Adinda sebagai Camat Sungai Keruh untuk menjaga kondusivitas daerah. Kehadiran PJ Bupati Musi Banyuasin Apriyadi di Kecamatan Sungai Keruh membuat warga bangga. Masyarakat berpendapat upaya yang dilakukan PJ Bupati selalu mengutamakan kepentingan masyarakat. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Pujo Kusuma TV One mengabarkan. Yayasan Simpasri difasilitasi oleh Kemendikbudristek melalui Dana Indonesia dan LPDPRI menggelar Festival Seni Ekologi Sungai Deli 2024. Acara ini berlangsung selama 2 hari, mulai 20 hingga 21 April 2024 di Kampung Aur Sungai Deli, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan. Festival Seni Ekologi Sungai Deli ini merupakan ruang seni kreatif yang menggabungkan budaya dan lingkungan dalam ekspresi kesenian. Sejumlah pertunjukan dilakukan, mulai dari aksi bersih-bersih Sungai Deli, building art, workshop fotografi, seminar budaya, peragaan busana lingkungan, pertunjukan musik dan tari, pameran seni serta teater yang menampilkan ikonik kura-kura sebagai simbol elaborasi ekspresi pada Festival Seni Ekologi Sungai Deli. Ketua Yayasan Simpasri, Fuad Edansyah mengatakan, Festival Seni Ekologi Sungai Deli sebagai bentuk menyuarakan dan mengungkapkan kepada masyarakat agar tetap memelihara dan menjaga kebersihan Sungai Deli. Mengangkat isu-isu, kemudian menjadikan sungai menjadi inspirasi di dalam penciptaan karya seni, di dalam penciptaan ruang-ruang kreatif, bahwa sungai sangat penting di dalam kehidupan kita, tidak hanya di dalam konsep estetik, tetapi dia juga penting di dalam konsep lingkungan hidup yang sehat dan bersih.
Harapan kita Pak, kegiatan ini? Harapan kita semoga kegiatan ini bisa menginspirasi, menyadarkan kita betapa pentingnya sungai bagi kehidupan kita, sehingga sungai ini menjadi sarana yang paling vital untuk kita jaga dan kita lestarikan bersama hingga sampai ke anak cucu kita kelak. Cukup bagus lah untuk dilaksanakan. Kalau bisa pun setahun sekali ada kita laksanakan ini. Yayasan Simpasri pun mengajak masyarakat Kota Medan untuk saling mengingatkan agar tetap peduli terhadap sungai dan tidak menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sampah. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. DPRD Kota Medan menggelar rapat paripurna dalam rangka penjelasan pengusul DPRD Kota Medan atas Ranperda Kota Medan tentang tata cara penyusunan program pembentukan peraturan daerah. Rapat ini digelar di ruang rapat paripurna DPRD Kota Medan yang dibuka langsung Ketua DPRD Kota Medan Hashim. Penjelasan pengusul DPRD Kota Medan atas Ranperda Kota Medan tersebut disampaikan oleh Erwin Sihaan. Ia mengatakan bahwa salah satu tahapan pembentukan peraturan daerah adalah perencanaan dalam bentuk penyusunan program pembentukan peraturan daerah yang memuat judul Rancangan Perda. Materi yang diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang berisi keterangan mengenai konsepsi yang meliputi latar belakang, tujuan, sasaran yang ingin diwujudkan, pokok pikiran, objek yang akan diatur, serta jangkauan dan arahan pengatur dalam rancangan perda yang diusulkan. Hari ini kami mengadakan pelaksanaan paripurna sifatnya internal ya terkait dengan penjelasan pengusul atas perubahan perda tata cara penyusunan program pembentukan peraturan daerah. Rapat paripurna yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kota Medan ini dibuka oleh Hashim selaku Ketua DPRD Kota Medan dengan didampingi Wakil Ketua Rajudin Sagala dan Bahrum Syah serta dihadiri anggota dewan lainnya. Dari Medan, Sumatera Utara, Zulfami, TV One mengabarkan. DPRD Kota Medan menggelar rapat paripurna dalam rangka penjelasan pengusul DPRD Kota Medan atas Ranperda Kota Medan tentang revisi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang pengelolaan persampahan. Rapat paripurna ini berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kota Medan Senin kemarin. Penjelasan pengusul ini disampaikan oleh Dedi Aksyari Nasution. Dalam penjelasan tersebut, Dedi menyampaikan bahwa berubahnya Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang pembentukan perangkat daerah menjadi latar belakang harus diubah Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 tentang pengelolaan persampahan. Dalam penjelasan pengusul itu, Dedi Aksyari Nasution mengatakan, hal ini dikarenakan penanganan sampah yang sebelumnya dikelola oleh Dinas Kebersihan kini menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian Wali Kota Medan mengalihkan pengelolaan persampahan kepada kecamatan. Namun dalam Perda Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 tentang pengelolaan persampahan belum mengatur pengelolaan persampahan oleh kecamatan. Dedi menjelaskan atas pertimbangan dan permasalahan tersebut dan sebagai wakil rakyat yang sering mendapatkan laporan dari masyarakat terkait pengelolaan persampahan yang kurang efektif di Kota Medan. Untuk itu Perda Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 tersebut harus diubah agar pengelolaannya menjadi lebih baik. Ini adalah semangat dari kawan-kawan ya di DPRD Medan berupa inisiatif ya untuk melakukan perubahan revisi ya terkait dengan Perda Nomor 6 Tahun 2015 tentang pengelolaan persampahan. Mungkin supaya lebih efektif saja nanti ke depannya bila mana Perda yang direvisi itu terkait pengelolaan persampahan itu bisa lebih bermanfaat dan berdaya guna bagi masyarakat. Rapat paripurna yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kota Medan ini dibuka oleh Hashim selaku Ketua DPRD Kota Medan dengan didampingi Wakil Ketua Rajudin Sagala dan Bahrum Syah serta dihadiri anggota dewan lainnya. Dari Medan, Sumatera Utara, Zulfami, TV One mengabarkan. Maju dalam kontestasi politik pemilu kepala daerah Kabupaten Padang Lawas, Ahmad Zarnawi Pasaribu atau yang akrab dipanggil AZP
mendaftarkan diri ke sejumlah pengurus partai di Kabupaten Padang Lawas. Kantor pengurus partai pertama yang didatangi mantan PLT Bupati Padang Lawas ini, yaitu PKB, dan langsung diterima Ketua Partai PKB Anwar Fahmi Nasution. Pendaftaran ke pengurus partai dilanjutkan ke kantor PDI Perjuangan Kabupaten Padang Lawas. Di kantor PDIP, Ketua DPD Partai Gerindra Padang Lawas ini disambut Ketua Partai PDIP Padang Lawas, Haris Simbolon. Ahmad Zarnawi Pasaribu mengatakan pendaftaran dirinya ke sejumlah pengurus partai yang nantinya bisa menjadi perahunya untuk maju pada Pilkada Padang Lawas pendatang ini sebagai wujud keseriusannya untuk maju kembali dalam memimpin Kabupaten Padang Lawas. Alhamdulillah, saya atas nama Dr. Haji Ahmad Zarnawi Pasaribu Sekti MMSMA selaku Ketua DPC Partai Padang Lawas telah melakukan pendaftaran di berbagai partai di DPC Kabupaten Padang Lawas untuk ikut serta ambil bagian dalam kontestasi pemilihan kepala daerah di Kabupaten Padang Lawas. Saya mohon dukungan, doa, dan restu dari masyarakat Kabupaten Padang Lawas agar saya bisa kembali terpilih untuk melanjutkan pembangunan Kabupaten Padang Lawas yang beriman, cerdas, sehat, sejahtera, dan mulia. Kita sudah mendaftar di PKB, PDIP, dan Partai Golkar. Kegiatan pendaftaran ke pengurus partai dilanjutkan ke Partai Golongan Karya atau Golkar Padang Lawas dan menyusul ke kantor partai lainnya yang akan disesuaikan dengan jadwal dari pengurus partai dalam menerima pendaftaran bakal calon bupati Kabupaten Padang Lawas. Dari Padang Lawas, Irfan Dedi Herianto, TVON mengabarkan. Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Provinsi Riau ke-42 dilaksanakan di Dumai, Riau. Acara ini resmi dibuka oleh penjabat Gubernur Riau, Haryanto. Diawali dengan pawai ta'aruf, penyerahan piala bergilir, dan pemukulan kompang sebagai tanda acara pembukaan dimulai. Sebanyak 25.000 peserta dari 12 kabupaten kota di Riau mengikuti acara pembukaan MTQ yang dilaksanakan di Dumai ini. Ribuan masyarakat Dumai dan luar Dumai menyaksikan pembukaan acara MTQ ke-42. Sebanyak 25.000 peserta dari 12 kabupaten kota di Riau mengikuti acara pembukaan ini, mulai dari Dumai, Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kampar, Meranti, Kuantan Singingi, Palawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Siak, dan Pekanbaru. Acara ini pun sangat meriah dengan tampilnya defile marching band Gita Abdi Praja IPDN Sumatera Barat yang diundang secara langsung oleh Pemko Dumai. Diiringi oleh tarian dan paduan suara serta artis ibu kota Dery Sulaiman dan sahabat membuat acara pembukaan semakin semarak. Terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Provinsi Riau sekaligus LPTK Provinsi Riau atas kepercayaan menunjuk Kota Dumai sebagai tuan rumah pelaksanaan MTQ tahun ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh panitia MTQ khususnya dan masyarakat Kota Dumai umumnya dan pihak-pihak yang tidak mampu kami sebutkan satu persatu baik langsung maupun tidak langsung telah berkontribusi. MTQ 42 tingkat Provinsi Riau tahun 2024 saya nyatakan dibuka. Dari Dumai, Riau, Amrizal, TVON mengabarkan. PJ Wali Kota Pagar Alam Lusapta Yuda Kurnia didampingi PJ Sekretaris Daerah Rano Valesi dan Kepala Dinas Pertanian Suteri Mawati Duaji melakukan sambung pucuk atau setek kopi perdana tahun anggaran 2024. Kegiatan ini berlangsung di lahan kebun milik kelompok tani di Dusun Karangdale, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan pada Kamis 25 April 2024. Alhamdulillah kita melanjutkan program-program sebelumnya di tahun sebelumnya 5 tahun sebelumnya dan alhamdulillah hari ini juga masyarakat Kota Pagar Alam menikmati hasil dari 5 tahun yang sebelumnya. Oleh karena itu untuk peremajaan dan untuk stik kopi yang baru akan kita galakkan kembali nantinya untuk di tahun 2024 ini. Saya berharap juga jangan terlalu konsumtif, ditabung dan kemudian kita berikan koordinasi dengan pemerintah Kota Pagar Alam berkolaborasi untuk meningkatkan inovasi yang baru agar komoditas di
Kota Pagar Alam ini menjadi produk hilirisasi yang nilai jualnya akan lebih tinggi lagi daripada produk yang sekarang. Makasih. Bantuan stek kopi perdana tahun 2024 ini pun dihadiri langsung oleh PJ Wali Kota Pagar Alam Lusapta Yuda Kurnia, PJ Sekda Pagar Alam Ranu Valesi, dan Kepala Dinas Pertanian Suterimawati Duaji, Kapolsek Dempo Tengah, unsur Forkopimda, Camat, Lurah, serta tamu undangan lainnya. Tahun ini pemerintah Kota Pagar Alam melalui Dinas Pertanian memberikan bantuan kepada 40 kelompok wanita tani sebanyak 320.000 sambung pucuk batang stek kopi. PJ Wali Kota berharap kegiatan sambung pucuk kopi akan dapat memberikan dampak positif serta manfaat kepada para petani khususnya petani kopi serta dapat meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di Kota Pagar Alam. Dari Pagar Alam, Sumatera Selatan, Kiki Habibi, TV One mengabarkan. Koperasi Sido Makmur, Desa Simpang 3 Makmur, Kecamatan Tulung Selapan, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, melayangkan surat pengaduan ke pemerintah provinsi terkait pembayaran tandan buah segar sawit yang diduga tidak transparan oleh perusahaan ke anggota inti plasma yang bernaung di dalam Koperasi Sido Makmur. Mereka menginginkan PJ Gubernur Sumatera Selatan melakukan mediasi antara koperasi dan perusahaan. Surat pengaduan itu diserahkan ke Biro Umum Pemprov Sumatera Selatan untuk disampaikan kepada PJ Gubernur Agus Fatoni. Ketua Badan Pengawas Koperasi Sido Makmur, David Son, mengatakan dirinya melaporkan persaingan usaha yang tidak sehat dan larangan praktik monopoli, serta transparansi pembayaran tandan buah segar atau TBS sawit ke koperasi yang dilakukan perusahaan setempat. David Son menjelaskan beberapa kejanggalan antara lain voucher pembayaran TBS atau tandan buah segar dari perusahaan ke koperasi tidak mempunyai dasar hukum sesuai pola kemitraan, tidak transparan penetapan harga TBS dari perusahaan ke koperasi, dan manajemen fee 5% yang dipotong perusahaan melalui hasil TBS koperasi. Mengantarkan surat ke Pak Gubernur tentang laporan kita masalah kemitraan antara Koperasi Sido Makmur dengan perusahaan Bumi Tulis Semeniru. Jadi di sini ada beberapa poin substansi yang akan kita bahas dalam laporan kita tentang pola kemitraan di plasma. Kami sudah menjabat dari 6 bulan, sekitar 6 bulan 7 bulan yang lewat baru ditemukan masalah yang kejanggalan dari pihak perusahaan. Ya, satu yang kejanggalan masalah fee manajemen itu yang ditemukan dan yang lain-lain. Sebelumnya Koperasi Sido Makmur juga mengajukan aduan ke beberapa stakeholder dan masih menunggu respon. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Gandoko Patra, TV One mengabarkan. Dalam memperingati Hari Bumi tahun 2024, PT PLN Nusantara Power Sebalang melakukan penanaman 1.380 pohon berbagai jenis. Dalam kegiatan tersebut, PLTU Sebalang menggandeng unsur TNI Polri serta Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung. Kegiatan dengan mengusung tema Planet versus Plastik ini diikuti seluruh pegawai PLTU Sebalang. Lokasi penanaman pohon dilakukan di lahan kosong yang berada di sekitar PLTU. Tanaman berperan menangani limbah beracun, penyerap karbon terbaik, menyerap bau hingga penahan erosi guna mencegah bahaya kebanjiran. Dalam kesempatan tersebut, PLTU Sebalang juga mengadakan talk show bersama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung yang berisikan pemahaman terkait penanggulangan sampah dan juga manfaat sampah terutama sampah plastik. Jumlah sampah di Provinsi Lampung mencapai 1,6 juta ton dalam setahun. Selain itu, penanggulangan sampah plastik juga dilakukan di area penyaringan sampah yang berada di pesisir pantai dengan memasang 3 lapis penjaring sampah. Apabila penanggulangan sampah tidak dilakukan, maka akan berdampak pada lingkungan, seperti pencemaran laut dan juga menyebabkan banjir. Bahkan dapat berdampak pada produksi listrik sehingga operasional PLTU sistem pendinginan terganggu hingga menyebabkan derating.
PLTU Sebalang juga menerapkan kebijakan pengurangan sampah plastik dengan menerapkan 3R, Reduce, Reuse, and Recycle, ke seluruh pegawai untuk mengurangi penumpukan sampah. PLTU Sebalang menganjurkan penggunaan plastik sekali pakai di lingkungan PLTU, serta memilah sampah pada tempat sampah yang telah disediakan dengan membangun bank sampah untuk 3R sampah plastik. Dampak terburuk apabila sampah tidak diatasi maka akan berpengaruh pada operasional turbin PLTU sehingga dapat menyebabkan pasokan listrik terganggu. Ya, jadi inti dari kegiatan kita pada hari ini adalah dalam rangka memperingati Hari Bumi, bagaimana kita mengurangi sampah plastik yang sekarang banyak masuk ke laut ya, seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya kita melaksanakan penanaman pohon untuk bagaimana kita melestarikan bumi kita ini ya. Jadi PLN Nusantara Power UPK Sebalang tahun ini akan menanam pohon kurang lebih 1.380 batang pohon. Karena di sini kami menggunakan air laut sebagai pendingin turbin. Nah, sampah plastik dari laut ini banyak masuk ke sistem pendingin kami, sehingga sistem pendingin kami mengalami tidak dapat beroperasi dengan baik, sehingga kadang pembangkit kami mengalami derating atau kekurangan kemampuan untuk menghasilkan listrik sesuai dengan kapasitas daya mampu. Tidak dipungkiri, iya, tidak pungkiri untuk keluar dan meninggalkan plastik itu. Telah menghadirkan narasumber yang hebat kita. Di sini telah datang Ibu Dwi Tiastuti. Selamat datang Ibu. Adalah sisa pembakaran atau abu sisa pembakaran dari batu bara yang semula ini menjadi limbah, tapi ini kita bisa manfaatkan untuk pembangunan seperti ini. Nanti mungkin ke depan kita akan dorong lagi. Mungkin unit sudah tidak menggunakan air minum kemasan sekali pakai. Kemudian melakukan pengolahan sampah organik melalui pengomposan dan sampah organik. Selain penanggulangan sampah, PLTU Sebalang ikut serta merawat bumi dengan melakukan penghijauan di area PLTU maupun di sekeliling PLTU dengan melakukan penanaman pohon secara rutin tiap tahunnya. Dari Lampung Selatan, Lampung, Pujian Syah TV One mengabarkan. Ribuan masyarakat Dumai dari luar Dumai memadati acara penutupan MTQ tingkat Provinsi Riau ke-42 di Kota Dumai, tepatnya di Taman Bukit Gelanggang. Selaku tuan rumah, Kota Dumai meraih posisi 5 besar. Rasa syukur disampaikan oleh Wali Kota Dumai, Faisal, karena pada malam itu merupakan penghujung perhelatan Akbar MTQ ke-42 tingkat Provinsi Riau tahun 2024 yang diadakan di Dumai. Ia pun bersyukur karena seluruh rangkaian acara MTQ berlangsung sukses dan lancar tanpa adanya kendala. Suksesnya pelaksanaan MTQ ke-42 Provinsi Riau tidak terlepas dari kerjasama semua pihak, baik itu pemerintah Kota Dumai, panitia, bahkan masyarakat Kota Dumai. Pelaksanaan MTQ bertujuan untuk membumikan Al-Quran, tak hanya di Kota Dumai, tapi juga seluruh Provinsi Riau. Alhamdulillah, pada malam ini tibalah kita di penghujung perhelatan Akbar MTQ ke-42 tingkat Provinsi Riau tahun 2024. Kita sepatutnya bersyukur karena secara umum seluruh rangkaian pelaksanaan MTQ berlangsung sukses dan lancar tanpa ada kendala satu apapun. Kepada para pemenang, Wali Kota mengucapkan terima kasih dan jangan cepat berpuas diri, serta terus melatih kemampuan. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, musabaqah tilawatul Quran MTQ ke-42 tingkat Provinsi Riau tahun 2024 di Kota Dumai secara resmi saya nyatakan ditutup. Pada acara penutupan ini juga diisi dengan tausiah yang disampaikan langsung oleh Ustadz Dasat Latif. Pemukulan kompang pun dilakukan sebagai tanda berakhirnya perhelatan MTQ ke-42 yang diadakan di Kota Dumai, Riau. Dari Dumai, Riau, Amrizal, TV One mengabarkan.
Tak hanya fokus pada pembangunan jalan dan peningkatan SDM, pemerintah Desa Mayapati Kecamatan Pembulutan Selatan, Ogan Ilir, Sumatera Selatan memanfaatkan sebagian dana desa untuk merehab rumah warga yang dikategorikan kumuh. Sebanyak 70 rumah diberikan bantuan material berupa papan dan seng sebagai atap yang diambil dari anggaran dana desa. Seperti inilah bantuan papan dan seng yang sudah dimanfaatkan warga untuk membantu pemerintah mengentaskan program menghapuskan kawasan kumuh. Dengan bergotong royong, warga saling membantu untuk memasang bantuan dari pemerintah tersebut. Mereka pun sangat bersyukur atas bantuan yang diberikan. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, pemerintah Desa Mayapati selalu diawasi oleh tim pendamping desa serta pihak kecamatan yang menjadi leading sektor Pemdes. Mekanisme ini kami meneruskan daripada yaitu Ketua BPD beserta anggota melalui musyawarah desa. Jadi ini anggaran dana desa tahun 2024 dialihkan untuk bantuan rumah yang kurang layak huni di Desa Mayapati. Itu 25 rumah, itu seng, satu kodi, satu rumah. Dan 45 rumah itu satu kubik papan. Dari tim pendamping profesional UPMD Kecamatan Selatan bahwa di Desa Mayapati itu ada bantuan material ini sebagaimana yang tertuang di dalam Permendes nomor 13 tahun 2023, kemudian juga diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 146 sebagaimana bahwa dana desa bisa digunakan dalam rangka penghapusan kawasan kumuh. Bentuk material ini maksimal 10 juta itu untuk per rumah, dan sebagaimana yang kita dapati dari hasil monitoring kami tadi bersama unsur kecamatan bahwa ada 70 rumah. Dari Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Berkat Arsyad, TV One mengabarkan. PJ Bupati Musi Banyuasin Sandi Fahlevi didampingi Kepala Dinas Perhubungan Musni Wijaya serta Kepala Dinas Kominfo Haryadi Sinulingga dan beberapa pejabat dinas di lingkungan Pemda Musi Banyuasin meninjau persiapan tempat yang akan dilangsungkan ajang Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-30 yang akan digelar di Kabupaten Musi Banyuasin. MTQ ke-30 tingkat Provinsi Sumatera Selatan ini akan berlangsung dari tanggal 3 April hingga 9 April 2024 yang diikuti oleh peserta dari 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan. Sementara itu, untuk satu kabupaten mengirim peserta sebanyak 54 orang. Kesiapan untuk pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran yang ke-33 di Kabupaten Musi Banyuasin, dan alhamdulillah panitia sudah bekerja sangat maksimal. Hari ini, sore ini pelaksanaan sudah hampir 80%, hanya tinggal penyempurnaan saja di beberapa tempat, dan saya yakin ini dapat terlaksana dengan baik. Maka saya mengajak semua masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin ini, khususnya di Kota Sekayu, mari kita sambut peserta-peserta dari kabupaten kota yang lain agar pelaksanaan ini sangat meriah. Ya, ada berapa peserta dari kabupaten kota yang ikut dalam MTQ yang ke-30 ini, Pak? Ada 17 kabupaten kota yang ikut, semua mengirim utusan-utusannya untuk berlomba di Kabupaten Musi Banyuasin ini. Saat ini persiapan untuk pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Sumatera Selatan yang dilaksanakan di Stable Berkuda Kota Sekayu sudah mencapai hampir 80%. Dalam pembukaan nanti, MTQ tingkat Provinsi Sumatera Selatan yang ke-30 akan diramaikan oleh artis ibu kota dengan membawakan lagu Islami. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Upaya pengendalian inflasi terus dilakukan Bank Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Aceh dalam program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan atau GNPIP Provinsi Aceh tahun 2024. Strategi Bank Indonesia untuk pengendalian inflasi harga pangan dengan menggandeng para petani menjadi mitra dalam program GNPIP dengan sistem digitalisasi untuk pengembangan bisnis pertaniannya. Seperti yang dilakukan bersama kelompok tani cabai dan bawang merah Jaya Farmer di Desa Belang Mancung, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Kelompok tani binaan BI Aceh ini telah berhasil beralih meningkatkan hasil produksi taninya lewat sistem media tanam screenhouse. Selain itu, BI Aceh juga menjembatani kerjasama antar daerah yang disebut B2B antara UMKM dengan kelompok tani.
sehingga hasil pertanian dapat menjadi produk UMKM yang bernilai ekonomi tinggi. Kemudian dapat mendorong penguatan pasokan dan efisiensi rantai pasok untuk mendukung stabilitas harga dan ketahanan pangan nasional. Jadi inflasi kita ini sangat juga terkait dengan inflasi pangan. Jadi kami melihat cara untuk benar-benar fokus bagaimana tim pengendali inflasi daerah. Tentunya di sini ada kolaborasi semuanya, termasuk pemerintah daerah, Bank Indonesia dan instansi terkait untuk fokus bagaimana gerakan nasional pengendalian inflasi pangan itu bisa mencapai komoditas-komoditas yang menyumbang inflasi. Jadi kami melihat hari ini kita melakukan pemberian sarana prasarana untuk mendukung penanaman cabai merah dan bawang merah. Dalam kegiatan program GNPIP di Desa Belang Mancung, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah ini, pihak BI Aceh juga melakukan panen bawang merah bersama para petani binaannya di desa setempat. Dari Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, Muhammad Fadli, TV One mengabarkan. Bank Indonesia bersama pemerintah Aceh menggelar pertemuan tingkat tinggi atau high level meeting bersama sejumlah kepala daerah di Aceh membahas pengendalian inflasi di Takengon, Aceh Tengah. Pertemuan itu memastikan komitmen dan koordinasi tim pengendalian inflasi daerah dan satuan tugas pangan untuk menjaga tingkat inflasi yang semakin ketat dengan batasan maksimum inflasi di angka 3,5%. PJ Gubernur Aceh, Bustami Hamzah, dalam pertemuan itu mendorong tim pengendalian inflasi daerah dan satuan gugus pangan berkolaborasi dengan semua pihak termasuk dengan petani dan pelaku usaha sektor pertanian untuk peningkatan kapasitas pertanian dan komoditas pangan strategis karena sektor pertanian masih menjadi penopang utama perekonomian di Aceh dengan pangsa pasar hampir 30%. Ya, memang dalam kondisi global juga yang tidak menentu, pasti harga barang fluktuatif, dolar juga naik terus. Tapi di balik itu semua bahwa pemerintah dan seluruh unsur itu wajib melakukan mengendali harga barang. Untuk saat ini di tahun 2024, pemerintah memang menggunakan semua strategi mengawal pencapaian inflasi dalam sasaran yang saat ini adalah 2,5% 1%. Jadi ini lebih menantang karena menjadi lebih rendah lagi di tahun kemarin yang 3,1%. Untuk kondisi di Aceh pada saat 2024 kemarin kita mencapai inflasi yang rendah secara nasional 1,4%. Ini menjadi poin penting untuk bagaimana sinergi dan kolaborasi ditingkatkan lagi karena tantangannya jadi menahan inflasi di sasaran yang 1,5 sampai 3,5%. Dari Kabupaten Aceh Tenggara, Muhammad Fadli, TV One mengabarkan.